Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Dewan Penguji sekalian. Saya Ervin Yoga Pratama, Eskom MM, asal Kabupaten Sragen, adalah mahasiswa PPG Prajabatan Calon Guru Informatika di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A971240140 dan mendapatkan tempat PPL di SMA Negeri 2 Sukoharjo pada PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Berikut adalah video praktek mengajar kami sebagai bagian dari ujian akhir uji kinerja PPG Calon Guru tahun ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke. Start. Kita mulai. Santai. Kamu ngatakan memang diteruskan. Tadi saya diberikan dari buku kalian. Mau saya hilang semua. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Gak ada yang sakit ya? Sudah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapannya? Kak aja ya? Kak. Sarapannya pakai apa tadi? Nasi. Berarti anak Indonesia semua berarti ya? Ada yang pakai roti? Tidak. Tidak kenyang. Oh enggak kenyang. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita kebiasaan kita setiap harinya ya membaca literasi pagi. Silakan bisa dibuka aplikasinya atau Al-Qur'annya. Terakhir sampai membaca surat apa? Asyura. Asyura. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayat
Kemudian ketua bisa memimpin doa pagi ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, lebih baiknya kita mulai doa pada pagi hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, masih semangat ya. Sudah ngaji tadi, berarti kan sudah punya aura yang positif insya Allah ya, sampai nanti kalian pulang sekolah. Dan sebelumnya coba dicek kanan kirinya atau seragamnya bisa dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kanan kirinya adakah sampah, bisa diambil kalau ada sampah, bisa dibuang. Oke. Kemudian hari ini siapa yang tidak berangkat? Siapa? Adelia. Kenapa keterangannya? Izin cuti keluarga atau gimana? Keluarga ya. Oke. Berarti jumlahnya ini ada 35. Oke. Nah, oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa karena kita ini ada di lab ya, di laboratorium komputer, perlu kita ketahui bahwa dalam lab ini kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau K3. Bagaimana ini kan arusnya kan tinggi ya di sini ya, karena di sini juga ada lab pengelasan, itu buatnya itu lebih tinggi daripada yang di sana. Jadi kalau misalnya kalian tidak hati-hati, kalian bisa saja kesetrum kalau tidak ngeground. Ya, jadi maka hati-hati untuk menyentuh komputer yang besi ya. Kalau plastik nggak apa-apa. Kemudian juga perlu diperhatikan air minum yang kalian bawa bisa dijaga ya. Karena kan di sini juga sudah ada aturannya di lab, tidak boleh makan dan minum di lab. Jadi harus diperhatikan jika kalian membawa air minum jangan sampai tumpah atau apapun itu, karena takutnya kena kabel dan bisa mengakibatkan konsleting ya, gitu ya. Oke. Kemudian kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siapa yang kenal lagu Cubla-Cubla Suung? Pernah dengar ya? Ya. Oke, coba kita sambil bernyanyi lagu Cubla-Cubla Suung ya. Ikuti ini ya lagunya ya. Yang semangat ya. Ya. Oke, dimulai. Suka-suka suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakai merah lere, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakai merah lere, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Juga suang enteng kelengker, mampu ketunjuk budel, pakai merah lele, soko buyun dele ake sir, sir pom dele kopong sir, sir pom dele kopong. Oke, tepuk tangan dong. Ada satu lagu lagi yang kurang yang lo tahu ya? Tahu. Kita nyanyi kembali ya untuk menghangatkan suasana pagi biar kalian tuh termotivasi dan senang untuk lanjut pelajaran hari ini. Biambo,
kemudian saya juga ingin memotivasi kalian ya, bahwasanya kalian ini kelas berapa ini? 11 ya, kelas 11 itu berarti kan nggak muda ya nggak tua juga gitu ya. Artinya kalian kalau mau memulai sejak dini untuk persiapan masa depan kalian itu tidak terlambat karena masih ada waktu 1 tahun ke depan ya. Nah silakan kalian harus tetap semangat untuk menyiapkan bekal masa depan kalian, karena ilmu itu ya, ilmu itu penting untuk kalian ke depan hingga nanti sampai tua. Saya pun ya di usia ini, saya kelahiran 2000, sampai saat ini pun saya juga masih sekolah. Jadi, kalian masih sekolah ya, saya juga masih sekolah. Nah kalau saya aja masih semangat, nah masa kalian baru kelas 2 sudah mulai tahu kan apa sih gitu ya. Masa depan itu pasti dan dinamis. Kalian harus berusaha keras, berusaha kreatif, dan berusaha mencari celah masa depan yang bagaimana yang kalian inginkan ke depan. Itu ya, semangat ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, jadi nanti melalui kegiatan penyampaian materi dan nanti kita lihat video pembelajaran ya tentang keragaman Nusantara, peserta didik mampu ya menganalisis narasi ragam budaya tentang kebudayaan Nusantara dengan baik ya. Kemudian memproyeksikan hasil analisis kelompok. Nah, nanti kalian berkelompok ya sesuai nanti hasil asesmennya tentang keragaman Nusantara dalam bentuk program aplikasi, kemudian presentasi, poster, peta pasir atau jenisnya. Jadi nanti saya membebaskan kepada kalian untuk bisa berkreasi dari materi yang saya sampaikan. Nanti kalian bisa membuat program aplikasi, poster, presentasi dan sebagainya. Silakan kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin. Nah kemudian yang terakhir adalah memproduksi hasil proyeksi kelompok. Ya, setelah kalian berdiskusi, kalian harus memproduksi. Kalian harus membuat apa hasil yang bisa ditampilkan. Pastinya tentang produk TIK ya, produk TIK. Kemarin ini kita sudah belajar tentang pembuatan aplikasi menggunakan Webpack Inventor ya. Nah, kalian sudah mengenal bagaimana cara membuat background aplikasi, kemudian membuat tombol, kemudian membuat menu-menu yang bisa kalian integrasikan untuk membuat aplikasi Android gitu ya. Kemudian juga kalian pasti sudah familiar dengan Office PowerPoint. Sudah ya PowerPoint. Nah, kemudian sudah kenal juga aplikasi Corel Draw ya. Silakan dari ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian bisa implementasikan hari ini ya untuk bagaimana mengenalkan budaya Nusantara. Nah, sebelumnya coba saya tanya, apa sih keragaman Nusantara itu? Apa yang dimaksud keragaman Nusantara? Kalau misalnya saya bilang keragaman Nusantara, apa yang terbetis di pikiran kalian? Perbedaan. Selain itu, apa? Bebas gak ada yang salah. Apa? Macam-macam budaya. Oke. Lagi. Apa? Pasti ada dulu. Kalian bilang keragaman Nusantara. Tadi kita ice breaking pakai lagu apa? Coba. Nah, itu termasuk lagu daerah. Itu kan termasuk keragaman budaya dan Nusantara ya. Karena masing-masing daerah tuh punya lagunya masing-masing. Gitu. Nah, kenapa tadi saya sampel dua? Tadi kan satu mewakili Jawa Tengah, yang satunya mewakili wilayah Timur. Nah, karena untuk sampling keragaman Nusantara yang ada di sana. Pada hakikatnya negara kita itu negara kaya, negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, manusia yang melimpah juga, kemudian dibalur dengan keanekaragaman yang sangat banyak. Gitu. Keragaman Nusantara itu tadi bisa bentuknya lagu daerah, kemudian nanti ada yang namanya rumah adat. Rumah adat tahu? Pakaian adat, terus senjata adat, terus bahasa, ras, suku, agama, itu semua adalah komponen keragaman Nusantara. Nah, pada hari ini nanti tugasnya adalah kalian bisa mengeksplor secara mandiri ya, karena saya memakai discovery learning, yaitu kalian nanti akan mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Karena itu sebagai konten ya, yang penting kalian sudah paham bagaimana menciptakan aplikasi itu bagaimana, presentasi bagaimana, dan poster bagaimana. Silakan kalian pilih secara mandiri. Oke, kemudian saya ingin tanya, bagaimana cara mengimplementasikan teknologi
dengan kaitannya dengan keragaman budaya Nusantara. Nah, caranya itu tadi, kalian sudah mempelajari tadi ya, pembuatan aplikasi sederhana, kemudian presentasi dan poster. Nah, itu kan produk-produk TIK, produk-produk teknologi. Nah, kalian sebagai generasi muda itu harus lebih kreatif kembali untuk bagaimana menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Paham. Setelah itu kalian bawa HP semua? Jangan buka HP-nya. Ini saya berikan asesmen diagnosis kognitif ya melalui lembar kerja online. Ini linknya saya share ke ketuanya, share ke grup kelas. Waktunya 1 menit ya. Oke, bisa Mas Fajar. Silakan diberi nama serah bebas. Sudah diberi nama? Sudah semua? Mulai ya. Soalnya sudah muncul ya? Oke.
Sudah? Sudah ya. Oke. Selanjutnya ya, saya mereview terlebih dahulu ya pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk menghangatkan ingatan kalian. Ya, jadi kita pernah mengenal namanya Webcam Inventor ya, aplikasi untuk membuat aplikasi. Oke. Kita review terlebih dahulu. Nah, di sini kan kalian sudah tahu yang namanya user interface ya, atau untuk membuat tampilan awal atau tampilan yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya layout ya. Ingat ketika kalian ingin membuat tata letak UI ya, kalian harus membuat yang namanya layout terlebih dahulu. Jadi kalian mau taruh di mana aplikasi itu, menunya ditaruh di mana, sebelah kiri, sebelah kanan atau atas dan sebagainya, itu diatur layoutnya. Nah, kemudian kalian mengenal yang namanya komponen ya. Nah, jadi komponen ini adalah bagian-bagian dari palet ini ya, yang kalian masukkan ke dalam aplikasi yang ingin Anda buat. Jadi nanti munculnya di sini. Nah, kemudian juga kalian sudah mengenal yang namanya properti. Nah, untuk merubah ukuran dari gambar yang kita masukkan ya, ini kita pakai yang namanya height atau ukuran tinggi ya. Kemudian width itu ukuran lebar. Kemudian gambarnya dimasukkan ke ini ya, picture. Kita upload file kalau belum masuk ya. Nah, jadi nanti kalian bisa setelah saya sampaikan materi ini saya mau review pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan materi terlebih dahulu tentang keragaman Nusantara. Nah, silakan kalian putuskan nih, kalian mau membahas atau mengenali keragaman Nusantara yang mana? Kan tadi kan keragaman Nusantara banyak ya, ada ras, ada suku, agama, kemudian ada tarian daerah, ada lagu daerah, ada baju daerah, kemudian ada rumah adat, ada upacara adat, dan lain sebagainya. Silakan kalian eksplor sendiri secara mandiri setelah saya memberikan materi awal. Oke, selanjutnya nanti akan sudah dibagi 4 kelompok ya kemarin ya? Sudah. Pakai kelompok yang kemarin. Kemudian ini saya sampaikan materi terlebih dahulu. Ini saya singkat saja. Silakan nanti kalian bisa mengeksplor. Nah, keragaman sosial dan budaya Indonesia. Nah, jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti budi atau akal. Jadi budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Nah, wujud kebudayaan itu ya ada sistem budaya, sistem sosial, kemudian artefak. Contoh dari sistem budaya itu adanya ide-ide, gagasan, nilai. Ya, jadi pandangan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu bisa berbeda karena mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian sistem sosial ada tata kelakuan. Kita kalau mengenal orang Jatim ketika menggunakan kata tertentu itu di telinga kita pasti kayak kasar gitu ya. Tapi di suasana adat mereka itu seperti biasa karena memang perbedaan itu tadi. Kemudian artefak ada contohnya Candi Borobudur, wayang, kemudian patung dan sebagainya, itu adalah wujud dari kebudayaan yang ada di tiap daerah. Kemudian bentuk keberagaman sosial dan kebudayaan Indonesia ya, salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Batak, Minangkabau, suku Asmat. Di sini ada yang di luar suku Jawa? Jawa semua? Iya. Tapi walaupun kita di Jawa, kita harus bisa mengenali dan memberikan rasa hormat kepada suku-suku yang lainnya ya. Karena itu pedoman kita pedoman Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada keragaman bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Madura. Di sini ada yang bisa bahasa Sunda? Ada yang dulunya orang Sunda itu? Ada? Oh, enggak ada. Orang main berarti ya. Kemudian ada rumah adat, ada rumah tunai, rumah lamin, rumah bola, rumah tongkonan dan sebagainya. Nah, kemudian ada pakaian tradisional.
Jawa Tengah, Jogja, Riau, Sumatera Utara. Semua memiliki keragaman yang berbeda-beda. Terus senjata tradisional. Ada Jinawi dari Riau, Keris dari Jawa, Mandau dari Kalimantan, Rencong dari Aceh. Nah, ini juga yang paling disukai. Apa ini? Makanan tradisional. Ada ayam betutu, gudeg, papeda, rendang. Ini yang mana yang enak nih? Enak semua. Nah, kemudian ada upacara tradisional, ada gerbong suro, terus lompat batu, ngaben, terus kasada. Ada yang pernah ke sekaten di Solo? Nah ya, itu juga termasuk salah satu contoh dari keragaman budaya, khususnya di upacara tradisional. Ada sekaten, jadi memperingati milad Nabi Muhammad SAW ya. Oke, ini sedikit materi. Nanti kalian bisa mengeksplor sendiri di sumber terbuka. Boleh googling, boleh YouTube dan sebagainya. Kalian bisa mempelajari sendiri. Kemudian saya ada video pembelajaran, ya silakan bisa dilihat. Kemudian misalnya ada aspek penting bisa dicatat. Seperti berlian berserak di Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Oke, ada video satu lagi bisa kalian cermati. Jadi tadi sudah kalian punya gambaran ya, keragaman Nusantara itu sangat luas ya. Karena nanti bisa mengeksplor secara mandiri.
tadi video tentang keragaman Nusantara. Nah, saya ulangi kembali. Kita ini adalah pembelajaran discovery learning, ya, di mana siswa itu harus secara aktif mencari pengetahuannya sendiri, mencari apakah dari video tadi kan sebagai pemanas nih, banyak sekali keragaman Nusantara. Nah, kalian nanti silakan cari secara berkelompok diskusi keragaman Nusantara yang mana yang ingin kalian presentasikan sebagai bagian dari produk TIK yang kalian hasilkan, yang kalian ciptakan ya. Nah, kemudian saya bagi LKPD. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Ya. Coba saya tes kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, sudah ini ya, sudah terpusat semua ya. Oke, ini saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, coba bisa dilihat dulu LKPD-nya ya. Nah, ini nanti ya, silakan kalian menuliskan nama anggota kelompok kalian. Karena jumlahnya ada 36, jadi masing-masing kelompok ada 9 anggota ya. Silakan kalian tuliskan nama, kemudian absennya berapa di kelompok. Nah, kemudian ini kan untuk membantu kalian dalam membuat hasil karya produk TIK ya. Nah, kalian tentukan dulu nih, kalian mau menentukan tujuan awal karya, yang menentukan karya. Kalian mau mengenalkan apa? Apa yang ingin kalian bahas? Katakanlah pengenalan rumah adat. Nah, kemudian bisa pengenalan upacara adat dan sebagainya. Bisa kalian tulis di sini. Ini untuk membantu kalian fokus mau ke arah mana kalian ingin membuat aplikasi atau produk TIK dan sebagainya. Kemudian siapa target karya Anda? Karya Anda itu siapa targetnya? Apakah kaum muda atau ada untuk anak usia dini dan sebagainya? Silakan kalian buat. Atau secara umum, silakan kalian tentukan sendiri. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, silakan nanti kalian tuliskan dari produk TIK yang akan kalian buat. Itu misalnya ngambil gambar apa? Silakan kalian dituliskan di sini. Terus sumbernya dari mana? Katakanlah Google dan sebagainya, atau apapun website yang kalian buka nanti. Silakan kalian sertakan di sini apa saja alat dan bahan yang digunakan. Paham ya? Kemudian di lembar berikutnya ini ada merancang ide karya. Nah, jadi ini kalian buat konsep awal. Konsep misalnya nih, kalian buat aplikasi. Nah, kalian rancang dulu nih layoutnya tadi, saya bilang layout. Kalian mau taruh menunya di mana, tulisannya di mana, itu kalian gambar di sini. Kemudian kalau buat poster, nah posternya tuh kalian juga konsep di sini. Kata-kata judul, kalian buat kotak gini dulu loh. Terus kalian tulis judul apa, terus kalian buat gambar apa misalnya untuk menata layoutnya itu. Ini untuk gambaran kalian biar mudah untuk mengerjakan. Nah, kemudian setelah selesai itu silakan kalian produksi di komputer masing-masing ya, di kelompok. Kalian buat di situ. Kemudian ketika sudah selesai, ya, pastinya kalau aplikasi nanti outputnya adalah APK. Ya. Kalian kita memakai aplikasi Android. Kemudian kalau yang membuat presentasi nanti filenya adalah PPT. Kemudian untuk Corel nanti filenya PNG atau JPEG. Silakan kalian ekspor dan kalian simpan di link yang sudah saya sertakan di LKPD ya, bit.ly slide kumpul tugas KFV ya. Nah, kemudian nanti terakhir adalah presentasi. Nah, silakan nanti kelompok yang berinisiatif untuk maju terlebih dahulu bisa maju ya, karena pasti akan ada nilai khusus ya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi pembelajaran ini tadi kalian bisa menganalisis lagi ya tentang video yang saya berikan tadi. Kemudian ditentukan mana yang kalian ingin buat sebagai dalam produk TIK. Selanjutnya nanti kalian diskusi ya bersama di masing-masing kelompok. Silakan kalian cari sumber-sumber terbuka untuk bisa membuat produk TIK dan dipresentasikan setelahnya. Oke, gitu. Sekarang tugasnya
bisa berkelompok ya, silakan bisa langsung membuat dari yang sudah ditugaskan. Bisa berkelompok 2, 3, 4. Silakan kalian buat waktunya 25 sampai 30 menit ya, bisa dimanfaatkan dengan segala ini. Kalian bisa diskusi ya, bisa ngobrol atau apa mematangkan ini. Buat poster silakan buka Corelnya ya, terus dicari gambar-gambar yang ingin kalian buat. Terus yang PowerPoint buka lembar baru PowerPointnya, terus dicari sumber di Google atau sebagainya. Sedangkan bisa ditambahkan aspek pendukung gambar atau deskripsi dan sebagainya. Cari atau perpadukan bebas.
Iya gimana? Yang mau tanya silakan angkat tangan ya, nanti saya. Iya. Buka yuk, pada tanggal 20. Yes. Ada pendik dari tahu. Oh iya, jelas. Iya di mana? Itu aja lah. Bagi apa kuat? Jadi itu apa? Gambarnya sketsa kami. Ini ketua kelompok siapa? Au. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Terus nanti yang ada catatan. Ini aja. Ini siapa namanya? Anissa.
Oke, ada kendala kan? Kalau ada, bisa angkat tangan dan bertanya ya. Yang ada ditanyakan, silakan bisa bertanya. Waktunya masih 15 menit lagi.
Terus yang maca iku maca. Aku pas itu maca latar belakang. Dua ya. Latar belakang karo pentingnya melestarikan budaya. Keragaman bahasa. Oh, keragaman bahasa atau keragaman ekonomi. Musik penting. Aku bahasa aku belajar keragaman bahasa. Dia orang, berarti saya sakit. Iya, saya paham. Terus keragaman panjang. Kita keragaman seni. Ayu alat musik, Elisa mau ada, Aul makanan, meja, masalah, ini tuh
daerah yang tradisional yang ada di jadi nomor 3 itu ada poster dan itu kan ada makanannya oh yang ada di poster ya salah satu Ya, aku sama video. Enggak, ini. boleh
presentasikan hasil pertemuan kami yang berjudul Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah ya, sudah ditentukan siapa yang ingin presentasi, siapa yang nanti bertanya dan sebagainya. Sudah ya. Oke, berarti bisa dimulai nih presentasinya ya. Oke. Sekarang siapa kelompok yang berinisiatif maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2 dulu ya. Habis kelompok 2 siapa? Oke, Pak. Ini ternyata itu ya, semangat semua ya untuk maju ya. Oke, saya persilakan kelompok 2 terlebih dahulu ya. Habis itu nanti kelompok 1. Yang lain bisa duduk diperhatikan di depan itu. Oh iya, hasilnya sudah diunggah di itu Bitly. Sudah ya. Oke, saya cek dulu ya. Sudah semua ya. Teman kalian Oke, bisa diperhatikan ke depan. Oke, bisa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Kami di sini membuat presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan tema pada presentasi kami yaitu macam keberagaman budaya Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia, absen 13. Saya Esa Aulia, absen 28. Saya Sari Wijiwanto, absen 35. Saya Vanessa Gesinia, absen 30. Saya Yusita, absen 22. Saya Ayu, absen 15. Saya Elisa, absen 25. Dan saya Destia, absen 22. Saya izin absen di kanan. Ya, langsung saja kami di sini akan mempresentasikan latar belakang kita sebagai masyarakat Indonesia. Pastinya tahu bahwa negara kita memiliki kesulitan keberagaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya keberagaman budaya Indonesia berasal dari berbagai kebudayaan lokal yang menurut dan berkembang di masyarakatnya. Pentingnya melestarikan budaya. Satu budaya sebagai identitas bangsa. Dua, melestarikan budaya untuk generasi mendatang. Ketiga, sebagai
pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat. Seni tradisional lainnya yaitu wayang kulit dari Jawa dan wayang dari Papua. Keberagaman musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contohnya alat musik gamelan dari Jawa, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam acara adat dan perayaan. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Selanjutnya ada keberagaman makanan tradisional. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh makanan tradisional, yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat, yang kedua ada gudeg dari Yogyakarta, yang ketiga ada pempek dari Palembang, dan yang terakhir ada nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya ada keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contohnya, ada Hari Raya Nyepi di Hindu, Waisak Buddha, Idul Fitri Islam, dan Natal untuk Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Kesimpulan, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bahasa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok berapa tadi? Saya perwakilan dari kelompok 4 ini bertanya. Pada slide 8 ada gambar alat musik tradisional apa dari daerah mana? Oke, coba lihat pada slide 8 tuh ada yang ditanya tuh ada orang mau menggunakan sejenis gitar, itu nama alat musiknya apa, terus dari daerah mana, ayo gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kelompok 4. Pada slide ke-8, di situ ada gambar alat musik sape yang berasal dari daerah Kalimantan, dimainkan dengan cara dipetik dan menghasilkan suara yang merdu serta nada yang khas. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan lagi dari presentasi. Oke, dari kelompok 1. Nama saya Tika Abdulwardani, nomor absen 33 dari kelompok 1. Jadi bertanya, pada slide ke-6 itu pakai ilustrasi. Coba slide ke-6 dibuka dulu. Slide ke-6 dibuka dulu mana? Udah, itu apa pertanyaannya? Pada ilustrasi atau gambar slide ke-6 itu pakai ilustrasi apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu gambar yang dipakai berupa tari budaya dari Kalimantan, yaitu menggambarkan keberanian para pria budaya dalam berperang. Oke, tadi ini tari budaya dari Kalimantan yang memfilosofikan keberanian kaum pria ya untuk berperang ya. Oke, sudah cukup jelas. Oke, selain itu sudah tidak ada ya, Afid dari tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Membuat aplikasi. Nah, ini berbobot nih. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pendirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Membuat aplikasi Android sederhana menggunakan aplikasi Hit App Investor. Kami di sini akan membahas tentang mengenal rumah adat di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cika Mungkin Kawujana. Saya Elsa Oliver Eko. Saya Vika Widawardani. Saya Menanti Muda. Saya Yana Musika. Saya Fadia Melani. Saya Masto Pemah. Saya Generik Garila. Yang pertama ada rumah gadang. Jadi ketika aplikasi ini menjelaskan Coba agak maju sini. Di sini. Ditunjukkan. Oke, jadi ini kelompok 1 buat aplikasi nih, buat aplikasi dari web inventor. Coba dijelaskan apa aja sih ini. Dari beranda coba. Udah masuk. Coba masuk dari awal. Nah, itu jadi dia membuat aplikasi yang namanya apa itu? Mengenali rumah adat. Oke, bisa dilanjut. jadi ketika menjelaskan, jadi di sini bisa dulu, lalu ada penjelasannya. Yang pertama ada rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat asal Sumatera Barat yang dianggap masyarakat memiliki untuk menyerupai kapal atau batu terbang. Sejarah rumah gadang di Sumatera Barat berkaitan dengan kisah perlawanan masyarakat dengan kapal terhadap Majapahit kala itu. Kerajaan Majapahit setelah menutupi dengan kapal. Dulu kita kalau mau kembali ke budayanya itu baik habis itu kedua ada rumah Wenai. Rumah Wenai merupakan rumah adat khas Papua yang diciptakan oleh suku Dani. Rumah ini terinspirasi dari sarang burung yang dibuat oleh burung jantan dan betina untuk melindungi telur-telur mereka. Selanjutnya ada rumah Wenai. Rumah Wenai merupakan rumah adat khas Papua yang diciptakan oleh suku Dani. Rumah ini terinspirasi dari sarang burung yang dibuat oleh burung jantan dan betina untuk melindungi telur-telur mereka. Oke, bisa langsung di itu pertanyaan. Mungkin itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, di kelompok 3. Apa yang bisa dikembangkan dari aplikasi tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang bisa kita kembangkan dari aplikasi tersebut, misalkan jumlah rumah adat yang ada di dalam aplikasi, terus kita juga bisa menambahkan background supaya dia lebih rapi dan lebih indah lagi, dan kita juga bisa menambahkan backsoundnya. Oke, mungkin kelompok 1 ini ya cukup bagus ya karena dia sudah inisiatif untuk membuat suatu aplikasi. Tapi sebelumnya tadi kan ada yang membuat PPT ya. PPT itu juga termasuk bagus itu tadi karena banyak slide yang dibuat ya. Nah, untuk kelompok 1 bisa ditutup aja, nanti kita lanjutkan untuk kelompok yang lainnya karena mengingat waktu ya, ditutup aja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dari presentasi tugas kami, teman-teman semua dapat membekal ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya, karena mengingat waktu ya, saya persilakan untuk kelompok 4 bisa maju ke depan. Terus saya persilakan nanti satu penanya saja ya, satu penanya saja atas.
Nah, posternya udah ditampilkan. Kelompok tadi 3 ya. Ini tadi karya dari kelompok 4 ya, Oke, bisa dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami dari aplikasi Corel tentang keberagaman Bali. Saya Arja sebagai moderator dari kelompok ini. Saya Anis. Saya Vanessa Sukomati. Saya Risa Kamisi. Saya Amalia Anisati. Saya Arita Wulandari. Saya Amalia Kinwani. Untuk presentasinya, keragaman budaya Bali. Yang pertama ada Pulau Seribu Gapura. Bali terkenal dengan gapura megah dan ukiran yang mencerminkan budaya dan spiritualitasnya. Ukiran ini menceritakan kisah dan legenda lokal. Saat matahari terbenam, gapura terlihat melakukan dalam cahaya keemasan. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk menikmati arsitektur tradisional dari dan merasakan kedamaian unik Bali. Yang kedua, tari beca. Tari beca adalah tari India tradisional Bali yang tanpa alat musik menggunakan suara paduan suara gaya melantunkan ca. Pertunjukan menampilkan gerakan dinamis dan ekspresi dramatis, menciptakan pengalaman memukau terutama saat dipentaskan di luar ruangan dengan latar belakang matahari terbenam. Yang ketiga ada busana Bali. Jadi adat Bali adalah pakaian tradisional yang mencerminkan budaya Bali. Terdiri dari kebaya kamen, hujan, dan sendal. Pakaian ini dikenakan dalam upacara pernikahan dan festival. Warna dan motifnya memiliki makna simbolis mewakili kepercayaan lokal dan penggunaannya menjaga identitas budaya di era modern. Itu presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok berapa? Ada? Angkat tangan dulu. Oke. Saya Rita dari kelompok 3 yang Sekarang ini tanya ya. mengapa budaya daerah Bali yang kelompok Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 karena kami ingin membagikan keindahan dan keunikan budaya Bali melalui poster yang menarik dan informatif, serta Bali merupakan daerah favorit kelompok kami. Oke, itu tadi jawabannya. Oh, kenapa kok yang diambil keragaman budaya Bali? Ternyata kelompok mereka itu suka Bali ternyata. Udah main Bali ya? Oh belum, tapi pengen banget ke Bali pasti, ya kan? Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata masing-masing kelompok itu punya inovasi dan imajinasi yang berbeda-beda ya. Terlihat dari berbagai kelompok tadi ya. Pertama bikin presentasi PPT, kemudian ada yang bikin aplikasi, kemudian terakhir dibikin poster. Nah, karena mengingat waktu yang kelompok 3 ya apa ya, tidak maju ya. Kita lanjutkan nanti pertemuan ke depan. Selanjutnya oke, setelah tadi siswa sudah maju ke depan dan presentasi ya, kemudian silakan dibuka HP-nya. Kemudian kita refleksikan untuk pertemuan pagi ini. Ya, linknya saya kirim ke ketua kelas, bisa di-share. Jadi di refleksi itu ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab sejujurnya.
Bisa diisi jurnal refleksinya. Sudah bisa masuk ya? Oke, sudah diisi semua ya? Sudah. Oke. Coba kita refleksi bersama. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita belajar apa hari ini? Keberagaman Nusantara yang apa? Yang dikaitkan dengan teknologi. Jadi kita di pelajaran informatika ini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan keragaman Nusantara. Nah, kemudian apa manfaat dari pembelajaran ini? Manfaatnya apa? Kita sebagai generasi muda yang mengenal teknologi bisa terus serta mengenalkan dan melestarikan budaya melalui teknologi. Oke, bisa ikut andil ya sebagai generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dalam melestarikan budaya, karena budaya itu harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau tidak, nanti budaya kita bisa diambil negara lain, karena banyak kasus dari beberapa kali ya budaya kita tuh diakuisisi oleh negara tetangga. Itu kita tidak mau, padahal itu merupakan kekayaan Nusantara, kekayaan kita, bangsa kita. Maka kita sebagai kaum muda yang belajar teknologi harus juga memanfaatkan teknologi ini untuk melestarikan kebudayaan Nusantara. Oke, kemudian karena kita sudah di penghujung waktu ya, kalian sudah merefleksikan juga. Kemudian saya juga berpesan kepada kalian untuk tetap semangat ya dalam pembelajaran ke depannya. Karena itu tadi ya, tanpa ilmu kalian itu tidak berarti apa-apa ya, jadi harus semangat terus. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang etnoinformatika. Kalau kita lihat tentang keragaman Nusantara, yang berikutnya adalah etnoinformatika, bagaimana interaksi secara langsung antara etno itu budayaan juga dengan informatika. Nah, itu lebih dalam lagi. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Begitu ya? Sampai sini paham? Paham. Oke. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas semua? Jadi mau pada istirahat semua ya? Iya. Oke. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu.
Sudah mulai. Sudah selesai. Ya sudah nih. Oke, terima kasih atas atensi. Oke, terima kasih atas atensi, perhatian, kerjasama kalian. Tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita dan impian kalian ke depan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik. Saya kita foto dulu. Besok kita